Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk untuk kita supaya berjalan di jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini jalan yang bagaimana? Jalan tol. Jalan yang lurus ini jalan yang bagaimana? Dijelaskan oleh Allah di berikutnya, di ayat yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Biladzidzi khitabik wa husni mulatafatik wa iqtirabik. Mereka orang-orang yang betul-betul ketika berbicara denganmu, membaca firmanmu, merasakan nikmat, merasakan kelezatan, merasakan kelembutan, merasakan keindahan, merasakan kedekatan. Nah, kita pingin di jalan itu, kita pingin merasakan itu, gitu ya. Kita pingin mengalami itu, gitu. Siapa mereka? Orang-orang yang merasakan itu, yang diberikan Allah nikmat untuk mendapatkan itu, kemuliaan itu. Wahumun nabiyyun was-siddiqun. Ya, dijelaskan dalam ayat yang lain, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para wali, wasyuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Ini mereka, ya, yang alladzina istafaitahum li ta'atik واختصصتهم لحضرتك ونعمتهم بمشاهدتك وأدخلتهم جوارك في دار كرامتك. Mereka para nabi, para wali, para salihin, para syuhada, mereka adalah orang-orang yang betul-betul orang-orang pilihan Allah, yang jalannya betul-betul tidak nyeleweng, tidak kanan kiri, tidak sembrono, enggak ngawur, jalannya betul-betul lurus menuju Allah, jalannya betul-betul di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan itu, ya, jalan ini, jalannya mereka, sehingga kita di jalan itu terus gak salah alamat sampai ke Allah, sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, bersama mereka di dunia, di jalannya mereka, di akhirat nanti di jalannya mereka, sampai di surga nanti bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan ghairil maghdubi alaihim bihirmani ta'atik, bukan termasuk jalan orang-orang yang engkau benci ya Allah, yang tidak berbuat taat kepada Allah. Wa adami suluki muhabbatik, yang tidak cinta kepada Allah, tidak sayang kepada Allah, tidak kenal dengan Allah. Waladhdallin, juga bukan di jalannya orang-orang yang tersesat, yang menyesatkan atau yang tersesat. Alladzina dharabta anhumul hijab, yang mereka itu masih terhijab, tertutup, belum kenal sama Allah, belum kenal nikmatnya ibadah, belum tahu berbuat taat kepada Allah, belum kenal. Walam tusmi'hum ladzidal khitab walam tuskirhum birahiqis syarab wa qul hala walam tuskirhum birahiqis syarab. Mereka, ya, mereka orang-orang yang tersesat, orang-orang yang gak kenal sama Allah, orang-orang yang jalannya sama sekali tidak ada di jalannya para nabi, para rasul, para wali, gak di jalannya mereka. Jangan ya Allah, jangan seperti mereka ya Allah, yang engkau benci ya Allah, yang tersesat ya Allah. Jalannya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang Nasrani, jalannya orang-orang yang selain jalannya orang-orang yang ahli Islam ya Allah. Nah, kita minta sama Allah Ta'ala, ya, karena termasuk tanda akhir zaman, kata Nabi, kalian la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian nanti suatu saat, kata Nabi, akan mengikuti cara-cara, jalan-jalan, aturan-aturan, ya, orang-orang yang seperti sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, ya kita enggak apa-apa, cuma gini dok, gini aja kok nggak apa-apa. Nah, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi, ya dikit-dikit, step by step,
Wa dhira'an bidhra'in, nanti satu dhira'. Lama kelamaan kata Nabi, kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian ikut masuk dalamnya juga. Apa ini tren gitu ya. Nah, makanya kita setiap sholat selalu minta untuk dijauhkan daripada jalannya mereka, kebiasaannya mereka, adat-adat yang bukan adat-adatnya orang Islam, cara-caranya orang Islam, bukan. Jauhkan dari mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, makanya kemudian kita ucapkan apa? Amin. Dikatakan oleh para ulama, ya, ada ulama menyatakan begini, kalau seandainya di dalam sholat tidak ada keutamaan kecuali hanya keutamaan aminnya saja. Karena ketika kita amin berbarengan dengan imam, itu malaikat mendoakan kita. Kalau tidak ada fadilah sholat kecuali hanya itu, kata seorang ulama, cukup. Bayangkan, malaikat, setiap kita amin, malaikat mengamini doa kita. Malaikat ikut serta dengan kita. Mereka yang gak punya dosa, mereka mengamini doa kita. Masya Allah. Ini luar biasa. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, betul-betul kita merasakan kita ini sedang bicara dengan Allah. Diajak bicara dengan Allah. Dan Allah jawab. Loh, memang Allah jawab, Ustaz. Ya, ada hadisnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi salat ini antara aku dan hambaku jadi separuh-separuh, setengah-setengah. Wali 'abdi ma sa'al, dan hambaku akan aku berikan apapun yang dia minta. Fa idza qala al-'abd, maka jika seorang hamba yang salat ini berkata alhamdulillahirabbil alamin, salat Fatihah kan? Maka qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hamidani 'abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika berkata hamba tadi itu membaca ayat ar-rahmanir rahim, Allah berfirman apa? Athna alayya abdi, hambaku lagi menyanjungku. Ketika menyatakan maliki yaumiddin, maka Allah berkata apa? Majjadani abdi, ya, mengagungkan aku hambaku. Dan ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab kita dengan Allah berkata, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya, ini antara aku sama hambaku sudah. Hambaku minta apapun tak kasih. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merasa tersanjung dan Allah sangat senang gitu ya. Sehingga Allah menyatakan apapun yang diminta tak kasih. Ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, kita minta jalan yang lurus kan, jalannya mereka orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Maka Allah menjawab, hadza li 'abdi, tak kasih, ini buat hambaku. Wa li 'abdi mas'al, dan hambaku minta apapun tak kasih. Ini kalau kita memahami isinya, ya, makanya dihayati ketika membaca Al-Fatihah. Jangan asal baca begitu aja. Dan Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim menyatakan, inna ahadakum idza qama yusalli, sesungguhnya hamba Allah ini kalau lagi sholat, innama yaqumu yunaji rabbah falyanzur kaifa yunaji. Itu dia itu lagi munajat sama Allah. Maka harus bagaimana dia kalau di hadapan Allah? Dia di hadapan orang yang penting aja dia jaga image begitu ya, dia nggak berbuat sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang nggak sopan gitu. Masa di hadapan Allah berbuat sesuatu yang nggak sopan atau memikirkan sesuatu yang lain? Ibaratnya kalau kita diajak ngomong sama orang, kita nggak fokus, gimana, nah masa diajak bicara sama Allah, kita ngajak bicara Allah, kita nggak fokus, padahal kita ini mau dijawab sama Allah. Katanya hajatnya banyak, keperluannya banyak, masalahnya banyak, mau dapat solusi segera. Tapi kenapa ketika sholat kita nggak perhatian, sedangkan kita di situ munajat dengan Allah, dengan sedang komunikasi dengan Allah. Ketika sholat kita ngajak ngobrol Allah, ketika baca Al-Quran Allah ngajak ngobrol kita. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat.